Geda gedi geda oh. Definisi hakikat bahasa yaitu bahasa adalah alat komunikasi yang penting bagi manusia, berfungsi menyampaikan informasi, mengekspresikan perasaan, membangun identitas budaya, contohnya yaitu tujuan hakikat bahasa yaitu memiliki 5. 1. Membahas mengenai bahasa, mengetahui fungsi bahasa dan sifat-sifat bahasa, memahami fungsi bahasa Indonesia, mengetahui fungsi bahasa nasional, dan memperoleh bahasa. Manfaat dari hakikat yaitu seperti wawasan tentang fungsi dan sifat bahasa, membantu siswa berinteraksi sosial, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta pemahaman tentang proses pemerolehan bahasa yang mendukung peserta didik dalam merancang metode pengajaran yang efektif dan hasil penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu bahasa dan pelestarian bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Bahasa adalah memiliki alat berbagai bentuk yang kompleks atau dinamis yang digunakan setiap bahasa oleh manusia untuk menyatu bahasa, perasaan, gagasan atau informasi sebagai alat komunikasi memungkinkan individu untuk berupa kolaborasi, lisan, tulisan, efektif. Fungsinya bahasa meliputi komunikasi, bahasa, ekspresi, identitas, fungsi bahasa memiliki berbagai struktur yang berbeda yaitu memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Salah satunya fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat menyampaikan informasi, ide, gagasan. Fungsi bahasa meliputi komunikasi, ekspresi identitas, perasaan, pengaturan sosial kepada orang lain. Semuanya berkontribusi pada pembentukan hubungan antar individu percakapan sehari-hari. Komunikasi secara tulisan yaitu seperti surat, email, atau sosial media. Bahasa memiliki berbagai sifat yang mendasar. Yang membedakannya yaitu bentuk komunikasi lainnya, salah satunya sifat fungsi bahasa Indonesia sangat beragam di kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Fungsi bahasa dapat dikategorikan sebagai 3 kategori, yaitu fungsi komunikasi, fungsi sosial, dan fungsi budaya. Sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang sangat penting yang berperan dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu salah satunya fungsi utama bahasa nasional adalah sebagai alat komunikasi yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dan bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku yaitu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa atau pedoman PUBI yang berlaku digunakan untuk situasi formal seperti sekolah, surat resmi,
atau tulisan di akademis. Yang tidak baku yaitu kata yang digunakan dalam pengucapan sehari-hari, yaitu dalam kaidah bahasa tidak sesuai. Contohnya dalam percakapan. Terus Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu Kamus Resmi Bahasa Indonesia yang berisi kata-kata baku dijadikan referensi utama dalam menentukan tulisan atau percakapan formal. Ciri-cirinya kata-kata baku sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Tidak digunakan dengan bahasa daerah atau bahasa yang tidak baku. Kalimatnya sederhana, tidak lengkap, serta digunakan dalam sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Unsur-unsur fonologi yaitu fonem, bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna. Contohnya, paku, pi, pe, atau baku, pe. Alofon. Kedua yaitu alofon, kebalikan dari fonem yang tidak merubah makna. Contoh, bunyi R dengan getaran tunggal atau ganda R. Suku kata. Ketiga yaitu suku kata, pengucapan terdiri dari fonem, vokal, konstan, plus vokal. Contoh, makan. Unsur-unsur fonologi yaitu konstan, fonem, plus vokal. Bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna. Contohnya, buku, piku, pe. Prosodi intinya atau tonasi, intonasi, pe. Alofon, tekanan, stres, kedua dan durasi yaitu alofon, kebalikan dari fonem yang tidak merubah makna. Contoh, dan record benda. Bunyi R dengan getaran fonologi dan fonetik. Fonologi dan fonetik. Suku kata. Ketiga adalah dua cabang ilmu. Keduanya mempelajari dari fonem berdasarkan memiliki konstan yang berbeda. Vokal. Fonologi mempelajari fungsi bunyi dalam suatu. Makan. Vokal atau perbedaan fonologi dan fonetik plus vokal. Fonologi dan fonetik yaitu dua cabang ilmu yang mempelajari bunyi berdasarkan prosodi fokus yang berbeda. Fonologi mempelajari bunyi dalam suatu bahasa. Tekanan, mempelajari dan fonologi mempelajari kod fonem, alofon, suku kata, dan prosodagi, dan record serta elemen-elemen kerja untuk membedakan perbedaan fonologi dan fonetik. Fonologi dan fonetik mempelajari sifat fisik bunyi adalah dua cabang ilmu seperti keduanya mempelajari bunyi berdasarkan memiliki artikulasi yang berbeda. Bagaimana bunyi tersebut mempelajari fungsi bunyi dalam suatu. Unsur-unsur fonologi yaitu fonem, bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna. Contohnya, paku, pi, pe, atau baku, pe. Alofon. Kedua yaitu alofon, kebalikan dari fonem yang tidak merubah makna. Contoh, bunyi R
dengan getaran tunggal atau ganda R. Suku kata ketiga yaitu suku kata. Pengucapan terdiri dari fonem, vokal, konstan, plus vokal. Contoh, makan.